Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, tema yang saya berikan pada saat hari ini yaitu Tuhan memulihkan. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 126 di ayat yang pertama. Mazmur 126 ayat yang pertama, di sana dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sana dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memulihkan memiliki arti menjadikan sesuatu keadaan seperti semula. Menjadikan sesuatu keadaan menjadi semula. Setiap kehidupan kita, dalam kehidupan kita dalam dunia ini, baik mereka yang percaya kepada Tuhan, bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahkan mereka yang setengah-setengah kepada Tuhan, selalu mempunyai masalah. Tidak ada satupun orang yang tidak memiliki persoalan, tetapi kepastian bagi setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kehadiran Allah dalam setiap peristiwa. Kehadiran Allah dalam setiap peristiwa dan masalah yang kita hadapi itu nyata, tetapi penyertaan Tuhan juga nyata. Dan ini yang dialami oleh Sion, ini yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka adalah umat pilihan Allah. Latar belakang dari ayat ini adalah ketika bangsa Israel kembali kepada milik pusaka mereka. Setelah Allah membuang mereka ke tanah Babel, Allah mengingat janjinya kepada nabi-nabi. Allah mengingat janjinya bahwa Allah akan memulihkan umatnya. Allah akan mengembalikan mereka kepada yang semula, yaitu ke tanah milik mereka sendiri. Dan di sana dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saya dikatakan bahwa mereka menganggap ada itu hanyalah sebuah mimpi. Mungkin ketika nabi-nabi datang kepada mereka memberikan nubuatan kepada bangsa Israel di tanah pembuangan, mereka menganggap itu hanyalah sebuah mimpi nyata, sebuah mimpi hanyalah sebuah hayalan, sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi, mereka pulang kembali ke tanah milik mereka. Tapi di sana dikatakan Allah menepati janjinya. Apa yang terjadi ketika Allah memulihkan Sion? Yaitu ada sukacita. Di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga di sana dikatakan, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Di sana dikatakan ada sukacita. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang hanya seperti mimpi, hanya seperti hayalan-hayalan saja. Tetapi di sana dikatakan firman Tuhan, Allah membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Allah membawa mereka kembali ke milik mereka. Dan di sana dikatakan penuh dengan sukacita, penuh dengan tawa. Mulut yang penuh dengan tawa dan sukacita merupakan ekspresi dari keajaiban karya Allah di tengah-tengah mereka. Adalah satu ekspresi yang mereka naikkan kepada Tuhan. Satu keajaiban yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Sehingga katakan mereka bersuka cita, sehingga orang melihat, bangsa-bangsa akan melihat, bahkan mengatakan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Dan di ayat yang ketiga, Tuhan melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perkara besar ini bukan hanya Tuhan nyatakan, bukan hanya Allah kerjakan bagi bangsa Israel di zaman dahulu. Tetapi kata firman Tuhan, Tuhan juga melakukan perkara yang besar dalam setiap kehidupan kita. Tuhan juga mampu memulihkan setiap kehidupan kita. Kita yang mungkin dulunya adalah orang yang setia kepada Tuhan, tapi karena berbagai persoalan, berbagai masalah kita jatuh di dalam dosa. Mungkin karena berkat Tuhan kita jatuh di dalam dosa.
Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Ketika kita jatuh dalam dosa, semuanya hilang. Berkat itu hilang, damai sejahtera hilang, sukacita hilang, hubungan kita dengan Tuhan terputus. Karena apa? Karena mungkin perbuatan kita sendiri. Karena berkat Tuhan, kita terlena dengan berkat Tuhan, kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena persoalan kita menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seperti bangsa Israel, Tuhan mampu melakukan perkara yang besar yang hanya seperti mimpi itu Tuhan lakukan. Dan waktu kita berharap kepada Tuhan, Tuhan katakan Tuhan mampu memulihkan. Tuhan mampu melakukan perkara yang besar, bahkan perkara yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kita secara pribadi dalam hidup kita, kalau bangsa Israel mereka bersuka cita ketika mereka dikembalikan ke milik pusaka mereka. Kita secara pribadi sebagai anak-anak Tuhan, ketika Tuhan memulihkan setiap kehidupan kita, hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan hidup kita, maka hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat, akan semakin erat, karena nilai hubungan kita dengan Tuhan itu sifatnya kekal. Hubungan kita kepada Tuhan dekat dengan Tuhan. Karena apa? Kita menyadari bahwa kita ada semua karena berkat Tuhan. Kita menyadari bahwa semua yang Tuhan berikan sifatnya juga sementara. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan itu sifatnya kekal. Dan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Mungkin selama ini hubungan kita dengan Tuhan sudah retak. Mungkin selama ini komunikasi kita dengan Tuhan tidak seperti dahulu lagi. Kita tidak merasakan sukacita, kita tidak merasakan damai sejahtera. Tetapi ketika kita tetap berharap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan, memiliki kerendahan hati untuk meminta ampun kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan mengatakan Tuhan memulihkan, maka hubungan kita dengan Tuhan pun akan semakin hari semakin erat. Yang kedua, Dia mampu melipat gandakan buah yang sudah lewat. Dengan kata lain bahwa melipat gandakan buah di waktu mendatang. Melipat gandakan ini bukan hanya berbicara tentang secara materi, tidak. Tetapi segala hal, sukacita kita, kasih kita kepada Tuhan, kasih kita ke sesama, apa yang sudah hilang selama ini Tuhan mampu, bahkan berkat secara materi pun Tuhan mampu melipat gandakannya. Mungkin hari ini kita sudah kehilangan, tetapi Tuhan mampu melipat gandakan nanti. Hari-hari besok Tuhan bisa mampu melakukannya. Ketika nubuatan itu datang kepada bangsa Israel, mereka menganggap sebuah mimpi. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan? Ketika Allah melakukannya, Allah mengembalikan mereka kepada milik pusakanya. Yang terjadi adalah Allah melipat gandakan berkat bagi mereka. Allah memulihkan mereka. Allah memulihkan negeri mereka. Allah memulihkan penduduk yang ada. Itu juga yang Tuhan akan kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Dan pemulihan yang Tuhan kerjakan akan selalu mendatangkan sukacita bagi setiap kehidupan kita. Akan selalu mendatangkan damai sejahtera, sehingga selalu ada pengharapan, selalu ada harapan kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 15 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di sana dikatakan Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita, memenuhi kita dengan damai sejahtera. Karena apa? Tuhan memulihkan kita, Tuhan memulihkan hubungan kita kembali dengan Tuhan. Bahkan di sana dikatakan akan semakin hari semakin erat, semakin hari semakin dekat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kejadian ini juga akan menyadarkan setiap kehidupan kita. Kejadian yang terjadi atas Israel, kejadian yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, ketika Tuhan memulihkan, akan mengingatkan kita bahwa ratap tangis dan air mata bukanlah kondisi yang permanen. Ratap tangis dan air mata bukanlah kondisi yang permanen.
Di ayat yang kelima, kita kembali dalam Mazmur 126, di ayat yang kelima dan ayat yang keenam, bisa dikatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, air mata, masalah, persoalan, itu sifatnya sementara. Itu Tuhan terkadang itu Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita bisa melihat karya Tuhan, untuk kita bisa melihat mujizat-mujizat yang Allah kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Allah, senantiasa tetap memiliki kesadaran bahwa Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Semuanya sifatnya sementara, tetapi kasih Allah, penyertaan Allah, pemeliharaan Allah, itu adalah permanen. Itu adalah nyata bagi setiap kehidupan kita. Dia memberkati, dia memulihkan setiap kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, 1 Korintus 10 di ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jangan dikatakan pencobaan, masalah yang kamu hadapi itu biasa. Karena apa? Itu tidak melampaui dari kekuatanmu. Semua Tuhan izinkan sesuai dengan kemampuan dan kekuatan setiap orang. Dan firman Tuhan mengatakan, Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Penderitaan bukanlah kondisi yang permanen, tetapi kasih dan kesetiaan Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hidup bersama Tuhan itu indah. Namun hidup bersama Tuhan memiliki banyak tantangan. Siapa yang bertahan dalam tantangan hidup akan mendapat upah yang besar. Yang kedua, setiap orang pasti mengalami persoalan yang berat. Setiap orang pasti mengalami masalah dalam hidupnya. Namun, setiap orang juga pasti mengalami mujizat Tuhan yang besar dan luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memulihkan Israel, Tuhan juga memulihkan kita. Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mampu memulihkan hubungan anak dengan orang tua. Tuhan mampu memulihkan hubungan keluarga yang sudah retak. Ketika kita datang kepada Tuhan, berserah dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, yang mampu memulihkan setiap kehidupan kami. Ketika Israel Tuhan pulihkan, kami yakin dan percaya itu juga yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kami memohon kuasa-Mu terjadi nyata dalam setiap kehidupan kami. Memberkati, materikan firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah keluarga GPDS AD Magelang. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.